Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita rubah ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkumannya. Episode 4 ini diperlihatkan Yohei sedang merawat Lirang. Yeon dan Shinju tahu jika sebenarnya Lirang telah sadar, hanya saja saat ini dia pura-pura masih pingsan. Begitu Yohei pergi, Yeon dan Shinju lalu memainkan sebuah drama, yang mana tujuan mereka untuk mengejek Lirang. Hal itu membuat Lirang kesal, dia bangun dan menyuruh mereka berdua diam. Tepat saat itu Yohei memasuki kamar, dia gembira melihat akhirnya Lirang telah sadar. Lirang tidak mau berhutang budi terhadap Yohei, dia lalu bertanya bagaimana cara dia membalas kebaikan Yohei. Yohei yang merupakan gadis darah campuran manusia dan putri duyung ini belum pernah merasakan jatuh cinta. Dia berharap jika Lirang bisa menjadi pasangan hidupnya. Dan tanpa malu, Yohei berkata jika dia menginginkan bayi dari Lirang. 7 aja cukup, ujar Yohei. Anak buah Lirang mengabarkan kepada Yeon, jika mereka telah menemukan informasi mengenai pencuri bertopeng. Di mana belakangan ini pria bertopeng itu melakukan perampokan terhadap para bangsawan pemilik tambang emas. Dari 7 bangsawan, saat ini 6 bangsawan telah dirampok. Tapi anehnya, semua uang, emas barang berharga lainnya dibiarkan, pria bertopeng hanya mengambil sebuah kotak perhiasan. Malam harinya Yeon dan Shinju mengunjungi sebuah rumah bangsawan. Diketahui jika rumah ini adalah satu-satunya yang belum dirampok oleh pria bertopeng. Tapi mereka tidak tahu jika rumah ini adalah milik Sunwoo. Shinju diam-diam menyelinap ke dalam rumah, di sana dia mengambil sebuah kotak perhiasan. Tapi tiba-tiba Sunwoo datang sambil menodongkan pistol ke arah Shinju. Begitu melihat Shinwoo, Shinju kaget. Dia mengira jika wanita di depannya itu adalah kekasihnya yang bernama Kyuri. Dengan polosnya Shinju malah menggoda Sunwoo. Sementara itu Sunwoo yang kebingungan melihat tingkah Shinju lalu melepaskan tembakan terhadap pria tersebut. Shinju pun paham, jika wanita di depannya itu bukanlah Yuri, dia lalu segera kabur dari sana. Ketika tiba di luar, pria bertopeng yang tak lain adalah Mu yang mengikuti. Tapi Yeon telah memperkirakan semuanya, dia telah mempersiapkan jebakan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Mu yang berhasil lolos dari kepungan Yeon dan kawan-kawan. Dia memanfaatkan para penduduk untuk menyelamatkan diri. Para penduduk ini melakukannya dengan sukarela, dikarenakan selama ini pria bertopeng itu telah membantu mereka yang kelaparan. Mu yang berhasil kabur lalu membuka kotak perhiasan tersebut, tapi dia hanya menemukan sebongkah batu di sana. Hal itu dikarenakan Yeon telah menukarnya, dan kotak perhiasan yang asli dibawa oleh Shinju. Mereka lalu membongkar isi kotak perhiasan tersebut, dan di sana ditemukanlah sebuah penggaris emas. Di mana penggaris emas ini adalah salah satu benda pusaka, yang bisa digunakan untuk membangkitkan makhluk yang telah mati. Mu yang kaget melihat Taluipa tiba-tiba mendatanginya. Taluipa tahu jika pria bertopeng yang selama ini dicari Yeon adalah Mu Yong. Dia lalu bertanya tujuan pria itu kembali ke era ini. Mu Yong menjawab jika dia ingin membangkitkan kakaknya lagi, dia akan mengambil kembali semua yang telah diambil oleh Taluipa dan Yeon. Taluipa yang mendengar pengakuan Mu Yong tetap bersikap santai, dia menasehati pria tersebut agar mengobati lukanya terlebih dahulu sebelum menjalankan rencananya itu. Yeon dan Shinju melihat Lirang menyiapkan seekor kuda, karena Lirang berencana akan mengajari Yohei berkuda. Yeon yang mengetahui rencana adiknya itu pun lalu kembali mengejek, yang membuat Lirang sangat kesal. Lirang kemudian menemui Yohei. Dalam hayalan Yohei dia dan Lirang akan menaiki kuda bersama sambil berpelukan. Tapi pada nyatanya Lirang malah menyuruh Yohei menaiki kuda sendiri, sementara dia hanya mengiringinya sambil berjalan. Ketika kembali ke penginapan, tanpa sengaja Yeon dan Shinju menemukan bayi tergeletak di tangga. Sepertinya bayi itu sengaja dibuang oleh seseorang.
Para pelayan penginapan tidak ada yang bersedia merawat bayi tersebut, mereka takut Hongju akan marah jika dia mengetahuinya. Jadi Yeon berencana mengembalikan bayi itu ke tempat semula. Tapi Shinju menolak, dia berencana merawat bayi itu hingga orang tua si bayi ditemukan. Lirang kaget begitu melihat tiba-tiba ada bayi di kamarnya. Dia lalu menyarankan untuk membunuh bayi itu saja. Tapi Yeon merasa jika tindakan tersebut sangat kejam, mereka pun lalu memutuskan membuang bayi itu tanpa sepengetahuan Shinju. Tapi tanpa diduga, bayi itu bisa kembali dengan sendirinya. Hongjun mendapatkan laporan dari penduduk jika Yeon yang mereka kenal adalah seorang pecandu opium. Bahkan seluruh iblis daerah Gunsan mengetahui hal tersebut. Mereka juga mengatakan jika Yeon bahkan ingin membunuh istrinya, hanya karena nama istrinya mirip dengan mantan kekasih Yeon. Saat ini diketahui Yeon menuju Manchuria, Hongjun mulai berpikir jika ada sesuatu yang aneh, dia kemudian berencana untuk menyelidikinya. Di penginapan, Yeon dan Lirang dipusingkan dengan bayi yang selalu menangis, di mana pada kening bayi itu terdapat 7 tahi lalat, yang membentuk garis bintang biduk. Yeon lalu menyuruh Lirang menidurkan bayi tersebut, sementara itu dia akan keluar sebentar untuk menenangkan pikiran. Ketika kembali ke kamar, bayi itu telah tertidur, tapi ternyata Lirang menggunakan alkohol untuk membuat bayi tersebut tidur. Kemudian Shinju datang mengabarkan jika Hongjun telah kembali, dan dia ingin bertemu dengan Yeon. Shinju juga menyuruh Lirang menyembunyikan bayi itu agar tidak diketahui oleh Hongjun. Yeon menemui Hongjun di kamarnya, saat ini Hongjun sedang membakar opium untuk mengetes Yeon. Tapi Yeon tidak menunjukkan reaksi apapun, yang membuktikan jika Yeon di depannya itu bukanlah seorang pecandu. Hongjun kembali menggoda Yeon dengan melepaskan pakaiannya, tapi Yeon justru menutupi tubuh wanita tersebut. Dia memberikan buah beri kepada Hongjun, di mana dulunya, Yeon pernah memberikan Hongjun buah beri ketika dia dalam keadaan sedih. Hongjun semakin yakin ada yang aneh, dia lalu menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Manchuria. Di tempat lain, orang tua Sunwoo meresmikan pembukaan tambang emas mereka yang baru. Jun Daesun yang ada di sana lalu menceritakan sebuah rumor, di mana setiap tambang emas dibuka, biasanya akan muncul laki-laki memakai topi bambu dan memakan wortel. Laki-laki itu dipercaya bisa menunjukkan titik lokasi emas berada. Awalnya ayah Sunwoo tidak percaya, tapi tidak lama kemudian, seorang pria tua dengan ciri-ciri yang disebutkan keluar dari dalam terowongan. Lirang membawa bayi keluar agar tidak diketahui Hongjun. Dia kemudian bertemu anak buah banditnya yang saat itu sedang main judi. Anak buahnya itu lalu mengajak Lirang untuk bergabung. Tanpa diduga ternyata bayi itu adalah bayi ajaib, dia mengetahui di mana posisi Dadu berada. Sehingga hari itu Lirang dan anak buahnya pun menang banyak. Mereka pun lalu memutuskan untuk merawat bayi tersebut, bayi itu lalu diberi nama Miho. Di tempat lain Jenderal Kato memerintahkan Jun Daesan agar membuat laki-laki bertopi bambu ini mau bicara. Karena walaupun sudah dipaksa dan disiksa kayak apapun, laki-laki itu tetap diam. Dalam keadaan putus asa Jun Daesung berkata jika dia akan menuruti apapun keinginan laki-laki itu, asalkan mau mengatakan posisi emas berada. Dan akhirnya pria topi bambu mengajukan persyaratan, di mana dia meminta seorang bayi dengan tanda 7 tahi lalat di keningnya. Mereka lalu memeriksa setiap bayi di rumah penduduk. Mereka juga menempelkan sebuah sayembara, yang akan memberikan hadiah bagi siapapun yang menemukan bayi itu. Ketika Yeon dan yang lainnya jalan-jalan membawa Miho, para penduduk melihat jika Miho sama persis dengan ciri-ciri di foto. Sehingga orang-orang pun mulai mengejar untuk mengambil bayi tersebut. Yeon berhasil kabur dari para penduduk, namun dia ditemukan oleh Jun Daesung dan anak buahnya. Karena sudah lelah berlari terus, Yeon pun melawan mereka semua. Tapi tanpa dia sadari, Miho dibawa oleh truk pengangkut sampah.
Shinju dengan baju compang-camping mendatangi sebuah butik. Di sana dia bertemu Yohei dan berencana membeli baju baru. Shinju memilih sebuah kemeja bermotif bunga, lalu kemudian segera pergi. Karena tidak menemukan Miho, Yeon pulang ke penginapan dalam keadaan lesu. Tapi tiba-tiba bayi Miho telah berada di sana dengan sendirinya. Sunwoo mendatangi butik milik orang tua Yohei. Dia sangat panik mengetahui kemeja bermotif bunga di sana telah hilang. Di kemeja itu tertulis kode rahasia, yang apabila diketahui pihak Jepang, maka seluruh organisasi kemerdekaan Korea akan terancam. Kemudian Yohei datang memberitahukan, jika kemeja yang mereka cari itu telah dibeli oleh Shinju. Sunwoo lalu segera mencari Shinju. Ketika dia bertemu pria tersebut, Sunwoo meminta kemeja yang dipakai Shinju. Dia bersedia membayar berapapun yang diminta. Shinju menolak memberikan kemejanya, dan berencana segera pergi dari sana. Tapi Sunwoo menyadari, jika Shinju adalah orang yang mencuri di rumahnya kemarin. Sementara itu Hong Jun tiba di Manchuria. Di sana dia melihat Yeon yang lain, yang saat ini tertidur dalam keadaan mabuk. Seorang mata-mata memberitahu Jun Daesung, jika bayi yang mereka cari saat ini ada pada Yeon di sebuah penginapan. Besoknya Jun Daesung dan anak buahnya mendatangi penginapan. Mereka mengancam akan membunuh para pelayan jika Yeon tidak menyerahkan bayi itu. Tapi Yeon dan Lirang tidak takut sama sekali. Mereka berdua lalu menghajar Jun Daesung dan antek-anteknya itu. Dan scene ini pun mengakhiri episode 4 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya.